Semoga hati kita mampu meluap rasa syukur atas penyertaan Tuhan dalam suasana sulit, dalam situasi terbatas, dalam situasi yang masih mencemaskan, tapi Tuhan tidak pernah menutup mata. Tangan Tuhan selalu terulur untuk menyertai kita. Semoga kita diberi ketajaman hati untuk melihat, untuk merasakan campur tangan Tuhan, sehingga berlipat ganda rasa syukur kita kepada Tuhan. Antifon pembuka. Tuhan menghujankan mana untuk dimakan dan memberi mereka gandum dari langit. Roti para malaikat menjadi santapan insan, bekal berlimpah disediakan oleh Allah. Mazmur 78 ayat 24 dan 25. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu dan bersama rohmu. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Pagi ini kita bersama-sama merayakan Ekaristi untuk menerima dari Tuhan roti surgawi yang secara spiritual kita sambut untuk menopang perjalanan hidup kita. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkau telah membentuk, menguduskan, dan mengutus kami untuk menjadi pewarta kasih-Mu. Semoga hidup kami menjadi tanda nyata bahwa Engkau senantiasa menyertai perjalanan hidup kami juga di saat-saat sulit. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari Kitab Keluaran. Segenap jemaah Israel berangkat dari Elim, lalu tiba di padang gurun Sin, yang terletak di antara Elim dan Gunung Sinai. Mereka tiba di sana pada hari yang ke-15 bulan yang kedua sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel terhadap Musa dan Harun. Mereka berkata, andai kata tadinya kami mati di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, tatkala kami duduk menghadap kuali penuh daging dan memakan roti sepuas hati. Sebab kalian membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Lalu bersabdalah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya Aku akan menurunkan hujan roti dari langit bagimu. Maka bangsa ini akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari. Dengan cara itu aku hendak menguji apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Dan pada hari yang ke-6, apabila mereka memasak yang mereka bawa pulang, maka yang dibawa itu akan menjadi 2 kali lipat banyaknya daripada yang mereka pungut setiap hari. Lalu Musa berkata kepada Harun, katakanlah kepada seluruh jamaah Israel,
marilah dekat ke hadapan Tuhan, sebab Ia telah mendengar sungut-sungutmu. Dan ketika Harun sedang berbicara kepada seluruh jemaah Israel, mereka mengarahkan pandangan ke arah padang gurun, maka tampaklah kemuliaan Tuhan dalam awan. Maka bersabdalah Tuhan kepada Musa, Aku telah mendengar orang Israel bersungut-sungut. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kalian akan makan daging, dan waktu pagi kalian akan makan roti sampai kenyang. Maka kalian akan tahu bahwa Akulah Tuhan Allahmu. Pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung-burung puyuh menutupi perkemahan mereka. Dan pagi harinya terhamparlah embun sekeliling perkemahan. Setelah embun menguap, tampaklah pada permukaan gurun sesuatu yang halus mirip sisik, halus seperti embun yang membeku di atas tanah. Melihat itu, umat Israel saling bertanya-tanya, apakah ini? Sebab mereka tidak tahu apa itu. Lalu berkatalah Musa, inilah roti yang diberikan Tuhan menjadi makananmu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan memberi mereka gandum dari langit. Tuhan memberi mereka gandum dari langit. Dalam hati mereka mencobai Allah dengan menuntut makanan untuk menuruti nafsu mereka. Mereka berbincang-bincang menyaksikan Allah. Sanggupkah Allah menyajikan hidangan di padang gurun? Tuhan memberi mereka gandum dari langit. Maka Ia memberi perintah kepada awan-awan dari atas dan membuka pintu-pintu langit. Ia menghujankan manna untuk dimakan dan memberi mereka gandum dari langit. Tuhan memberi mereka gandum dari langit. Roti para malaikat menjadi santapan insan, bekal berlimpah disediakan oleh Allah. Ia menghembuskan angin timur dari langit dan menggiring angin selatan dengan kekuatannya. Tuhan memberi mereka gandum dari langit. Ia menghujankan daging seperti debu banyaknya, dan burung-burung bersayap dihamburkannya laksana pasir di laut. Semua itu dihujankannya di tengah perkemahan mereka, di sekeliling tempat kediaman mereka. Tuhan memberi mereka gandum yang banyak. Haleluya, 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 haleluya. Benih itu melambangkan sabda Allah, penaburnya ialah Kristus. Semua orang yang menemukan Kristus akan hidup selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada suatu hari Yesus keluar dari rumah dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni Dia.
sehingga Yesus naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Yesus mengajarkan banyak hal kepada mereka dengan memakai perumpamaan. Ia berkata, ada seorang penabur keluar menabur benih. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu burung-burung datang memakannya. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah tumbuhan itu dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 ganda, ada yang 60 ganda, ada yang 30 ganda. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hidup sering digambarkan dengan sebuah perjalanan. Maka bagaimana perjalanan hidup itu ditempuh? Banyak dipengaruhi oleh berbagai faktor. Salah satu faktornya adalah suasana hati, suasana batin. Seperti sejumlah jemaat Israel ketika berada dalam perjalanan jauh lama dan mereka tidak tahu kapan akan sampai di tempat tujuan. Ketika mereka ada di padang gurun Sin, mereka bersungut-sungut. Inilah suasana hati mereka saat itu, saat dalam perjalanan, saat ada di padang gurun. Hati mereka tidak pernah puas, dan inilah yang membuat mereka tidak mampu bersyukur atas campur tangan Tuhan selama perjalanan mereka. Ketika mereka menyeberang Laut Merah, dan di tengah-tengah laut itu seperti mereka seperti berjalan di tempat yang kering, dan di kiri kanan itu air seperti tembok. Dikisahkan dalam bacaan pertama kemarin hari biasa. Itulah karya Tuhan untuk menyelamatkan orang-orang Israel dari pengejaran tentara-tentara Mesir. Ketika mereka menggerutu, mereka bersungut-sungut karena lapar, karena haus, Tuhan tidak pernah diam. Aku telah mendengar orang Israel bersungut-sungut, kata Tuhan kepada Musa. Jelas bahwa telinga Tuhan tidak pernah tidak bisa mendengar. Telinga Tuhan tajam untuk mendengar. Juga kalau umatnya
bersungut-sungut. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan perjalanan hidup kita sampai hari ini? Bagaimana dengan perjalanan hidup kita selama masa sulit ini, selama masa pandemi ini? Apakah suasana batin kita didominasi oleh sikap, oleh rasa bersungut-sungut, menggerutu, mengeluh terus-menerus terhadap Tuhan, sementara campur tangan Tuhan tidak pernah berhenti menyertai kita? Digambarkan dalam bacaan Injil hari ini bahwa hanya tanah yang baik yang memungkinkan benih yang ditaburkan itu tumbuh, berkembang, dan berbuah berlipat ganda. Hidup kita, hati kita juga kalau dibebaskan dari bebatuan, dari keras hati, dibebaskan dari semak duri, yaitu rasa bersungut-sungut, menggerutu, mengeluh. Kalau semua itu dibebaskan dari hati kita, maka kita akan bisa melahirkan berlipat ganda rasa syukur kepada Allah. Semoga saudara-saudari sepanjang hari ini hati kita mampu meluap rasa syukur atas penyertaan Tuhan dalam suasana sulit, dalam situasi terbatas, dalam situasi yang masih mencemaskan, tapi Tuhan tidak pernah menutup mata. Tangan Tuhan selalu terulur untuk menyertai kita. Dan semoga kita diberi ketajaman hati untuk melihat, untuk merasakan campur tangan Tuhan, sehingga berlipat ganda rasa syukur kita kepada Tuhan. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Murah, kami memuji dan meluhurkan Dikau karena Engkau berkenan menjumpai kami dengan mengutus Yesus Kristus Putramu. Semoga kami Kau kuduskan agar layak menyambutnya, sebab Dialah Tuhan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah dalam damai sambil memuliakan Tuhan dengan hidupmu.